Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Okta dari Division Service PT ITS Sayen Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang troubleshooting atau error-error yang ada di autoclave HP50. Seperti yang Ibu ketahui, terdapat informasi di manual autoclave Hirayama, atau ibu bapak juga pernah mengalami sebagian error dalam pemakaian sehari-hari. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana sih error itu bisa terjadi, kemudian bagaimana sih langkah awal pengecekan terhadap error itu, kemudian yang tiga, bagaimana cara maintenance atau menanggulangi agar error-error tersebut tidak terjadi. Peralatan yang dibutuhkan dalam pengecekan autoclave ini adalah sarung tangan atau handscoon, kemudian obeng, kemudian ada multimeter atau multitester. Baik, kita akan mulai simulasikan dari error 0 terlebih dahulu. Perlu Bapak Ibu ketahui, error 0 itu diakibatkan karena saat proses sterilisasi listrik di tempat Ibu padam sehingga menimbulkan error 0. Nah, ini dapat kita simpulkan terlebih dahulu. Simulasikan. Oke. Ini kita pastikan dulu air yang di dalam sesuai level. Oke, sesuai level. Ini saya menggunakan mode 1. Mode 1 dengan suhu 121 dengan waktu 20 menit. Oke. Kita coba start. Nah, ini jalan suhu aktual di dalam 25. Nah, ini saya simulasikan dengan cara mematikan autoclave. Ini apa yang diakibatkan, dan kita nyalakan. Ini. Nah, ini saya simulasikan pada saat proses sterilisasi terjadi listrik padam sehingga menimbulkan error 0. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah dengan cara menekan tombol stop. Kemudian kembali normal lagi, kemudian start untuk memulai sterilisasi ulang. Nah, nanti akan menunjukkan nilai aktual sesuai angka yang sebelumnya. Nah, oke. Tapi pertanyaannya, kalau tidak bisa dengan menggunakan stop ini, kenapa? Nah, itu kemungkinan ada terjadi trouble di bagian mainboard atau bagian MCB pada alat autoclave ini ada kerusakan. Oke, itu adalah salah satu cara mengatasi error 0. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke error 1. Nah, ini saya simulasikan sebagai error 1. Oke, kita cek. Error 1 ini pertama biasanya diakibatkan karena ketika pemakaian yang terus-menerus, air lupa dimasukkan ke dalam chamber atau levelnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan sampai plate yang besi itu tenggelam. Nah, kemudian yang kedua terjadi kerusakan di leak of water. Nah, indikasi kerusakannya adalah bagian termostat berkarat atau dia putus sehingga menimbulkan error 1. Kemudian yang ketiga ada bagian kabel yang lepas atau longgar. Nah, ini coba kita cek. Baik, posisi dari leak of water adalah di bagian sini. Bisa Ibu Bapak lihat. Nah, dia langsung masuk ke dalam chamber dan di dalam chamber dia menempel dengan heater. Nah, sebelum mengecek leak of water, pastikan MCB dalam keadaan off. Ini off. Nah, ini tadi saya simulasikan error 1 adalah kabel terlepas. Nah, ini coba kita konekkan. Selain dari kabel terlepas, indikasi dari error 1 juga terjadi kerusakan di bagian mainboard. Nah, biasanya mainboard ini tidak memerintahkan leak of water bekerja. Nah, ini adalah contoh dari komponen lengkap dari leak of water atau thermostat. Nah, ini
part yang mengalami kerusakan, yaitu patah di bagian sensornya. Nah, ini diakibatkan karena pertama tidak dilakukannya pembersihan di dalam chamber sehingga muncul korosif. Ini udah patah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke error 2. Nah, error 2 itu biasanya disebabkan oleh sensor suhu. Nah, ini posisi sensor suhunya. Nah, pengecekan awal adalah pastikan kabel sensor suhu itu tidak ada yang terputus. Kemudian cek resistansi sensor, yaitu kabel kuning dan putih menggunakan multimeter. Nah, ini bisa kita ukur. Nah, nilainya itu disesuaikan dengan suhu aktual yang di dalam chamber. Kemudian jika kita ukur resistansinya itu bagus, tidak menutup kemungkinan bagian mainboard ini ada trouble. Nah, untuk pengecekan mainboard harus dilakukan oleh tim servis yang terlatih. Baik, saya akan simulasikan error 2 dengan mencabut atau melepaskan sensor suhu. Nah, kemudian kita coba. Ini kita simulasikan tadi dengan mencabut kabel sensor, hasilnya error 2. Nah, baik, kita koneksikan kembali. Oke. Kemudian kita tes, hasilnya normal. Berikut ini cara mengecek error 3. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan, error 3 itu disebabkan oleh over temperatur, di mana suhu aktual melebihi dari suhu setting. Nah, berikut cara mengecek dari SSR. Nah, seharusnya ketika nilai suhu aktual melebihi dari suhu setting, mainboard ini memberikan sinyal low ke SSR, sehingga SSR ini cut off. Nah, untuk permasalahan ini, ketika mainboard sudah memberikan sinyal low ke SSR, nah, SSR ini tidak bisa cut off atau malfunction, tidak bisa kembali ke posisi off. Nah, ini yang mengakibatkan error 3 atau over temperatur. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke error 4. Nah, error 4 ini adalah kebalikan dari error 3, di mana error 3 indikasinya over temperatur, sedangkan error 4 adalah cool temperatur atau suhu aktual tidak mencapai suhu setting. Nah, ada beberapa penyebab dari kerusakan error ini. Yang pertama, koneksi heater terlepas atau longgar. Kemudian resistansi dari heater berkurang sehingga tidak menghasilkan panas yang merata. Kemudian yang ketiga adalah penurunan resistansi sensor. Nah, itu adalah penyebab dari kerusakan atau kesalahan error 4. Kemudian di mana sih posisi heater tersebut? Nah, kita bisa cek di bagian sini. Koneksinya ada di bawah, di sebelah sana ya. Kita bisa cek di situ. Oke. Kemudian bagaimana cara mengecek resistansi heater? Ini saya simulasikan. Ini ada heater yang terlepas. Ini kita ukur menggunakan multitester resistansinya. Ini adalah resistansi dari heater yang mengalami kerusakan. Seharusnya itu dia 24 ohm. Indikasi yang paling sering untuk kesalahan error 4 adalah di bagian heater. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu bisa
ganti heater lama dengan yang baru. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita lanjut ke error 5. Nah, indikasi error 5 ini adalah over pressure atau over tekanan. Nah, penyebab dari over tekanan ini ada beberapa, yaitu pertama, mampet di bagian jalur pipa sehingga menyebabkan blok di bagian solenoid. Nah, ini menimbulkan over tekanan yang berlebih. Nah, kemudian kerusakan di bagian valve. Nah, ini bisa kotor atau part ini sudah melemah. Ini juga bisa menyebabkan over temperatur. Untuk mencegah dan mengatasi agar tidak terjadi error 5, nah, lakukan pembersihan chamber secara rutin atau terjadwal. Nah, kemudian ketika ada tumpahan agar atau sampel, itu pastikan selalu dibersihkan, nah, agar tidak menjadi tumpukan di pipa. Nah, ini sangat penting agar tidak terjadi error 5. Kemudian selalu pastikan ketika proses sterilisasi menggunakan keranjang agar udara di dalam chamber merata sehingga tidak over tekanan. Itu adalah beberapa tips untuk mengatasi error 5. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke error 6. Penyebab dari error 6 adalah kerusakan di bagian limit switch. Nah, cara mengecek limit switch berfungsi dengan baik atau enggak, ini bisa kita tes menggunakan multitester di kaki yang tengah dan kanan. Nah, ini berarti dia berfungsi, dan jika kita close, ini harusnya tidak berbunyi. Oke, jika kita tekan. Oke. Untuk error 7 dan error 8 tidak terdapat di autoclave ini. Nah, kita lanjut ke error 9. Error 9 ini penyebabnya sama seperti error 4, yaitu cara mengeceknya, cek terlebih dahulu fisik dari heater, kemudian cek resistansi heater, cek resistansi dari sensor. Kerusakannya sama seperti error 4. Baik, kita lanjut ke error L. Ini saya simulasikan dengan mode 1. Nah, ini muncul error L. Error L ini kerusakannya adalah di bagian lead lock atau di bagian limit switch. Cara mengecek error L, pertama pastikan koneksi kabel tersambung dengan limit switch. Kemudian cek juga menggunakan multitester di kaki kiri dan kanan, sama seperti error 6. Kemudian indikasi error L muncul yaitu lemah di bagian magnetnya. Indikasi lain yaitu mainboard juga mengalami kerusakan. Ini adalah part dari lead lock. Nah, seharusnya ketika dia posisi standby, lead lock ini harusnya tertarik. Kesalahan error L, harusnya posisi standby itu ketarik. Nah, ini masih posisi seperti ini. Baik, kita lanjut ke error E. Nah, error E ini adalah error yang paling sering terjadi. Biasanya pada saat proses sterilisasi atau pada saat membuang air yang ada di exhaust bottle, user lupa memasukkan botol ke posisinya atau tidak masuk ke dalam sampai ke klip. Nah, ini yang biasa mengakibatkan error E. Nah, yang kedua kemungkinan terjadi error E itu adalah part ini mengalami kerusakan. Nah, di bagian limit switch. Ini tapi sangat jarang terjadi. Nah, error E ini biasanya user lupa memasukkan botol exhaust sampai ke dalam. Nah, ini caranya kita pastikan dulu masuk ke dalam sampai klik. Kemudian cara mengatasi atau menghilangkan error E ini, tekan power on off. Kemudian tekan lagi power on off. Kemudian lakukan proses start. Dia akan hilang. Baik, ini adalah kejadian yang sering terjadi di customer, yaitu suhu tidak naik. Nah, itu disebabkan oleh strip gasket. Nah, seharusnya
atau sebaiknya itu minimal 1 tahun sekali, maksimal 3 tahun pergantian lead gasket dan panel gasket. Nah, kita bisa lihat jika indikator dari lead gasket dan panel gasket itu sudah tidak bagus adalah cover pada bagian atas autoclave ini sudah memudar. Nah, di bagian depan, bagian kiri, dan di bagian samping kanan juga mengalami pudar. Nah, efek dari lead gasket ini sebenarnya sangat banyak. Pertama, bisa juga rusak di bagian heater karena heater berusaha untuk mengejar 121, sedangkan lead gasket di sini mengalami kebocoran. Nah, air yang di dalam bisa kering. Selain dari lead gasket atau panel gasket, ada part yang memungkinkan suhu tidak tercapai, yaitu solenoid valve. Baik Bapak Ibu, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kemudian jika Bapak Ibu punya pertanyaan, bisa ditanyakan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.